Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Nah, gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Polisi mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ditemukan di suku Anak Dalam Jambi. Polisi berhasil menyelamatkan 4 balita dan menangkap 10 orang tersangka. Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditemukan di suku Anak Dalam. Pengungkapan berawal dari kasus perdagangan balita RZA berusia 3 tahun di Taman Sari, Jakarta Barat pada 21 November 2025 lalu. Selain balita RZA, polisi menemukan 3 balita lainnya yang ikut menjadi korban perdagangan orang. Total 4 balita yang diamankan ini berada di usia 5-6 bulan, yang paling tua 3 tahun. Keempat korban kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis dan pemulihan psikologis di bawah pendampingan dinas sosial. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Selain korban, polisi menangkap 10 orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka yang ditahan di Polres Metro Jakarta Barat kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman penjara maksimum 15 tahun. Dari Jakarta, Indira Utomo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Terungkapnya kasus penjualan 4 anak ke suku Anak Dalam mengingatkan kita pada kasus Bilkis, korban penculikan yang juga ditemukan di komunitas suku Anak Dalam tahun lalu. Bocah berusia 4 tahun asal Makassar tersebut dijual seharga 80 juta rupiah. Masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kasus penculikan anak yang melibatkan sindikat perdagangan manusia. Pelaku penculikan anak perempuan asal Makassar ini merupakan kejahatan yang terorganisir. Berawal terekam kamera pengawas, seorang perempuan dewasa menggandeng 3 anak kecil berjalan cepat keluar dari area taman. Salah satu anak yang dibawa adalah anak dari pasangan suami istri yang bekerja sebagai pelatih tenis yang dilaporkan hilang. Tim kepolisian bergerak cepat, sepekan kemudian korban berhasil ditemukan di Kabupaten Merangin, Jambi. Satuan Reskrim Polrestabes Makassar melakukan negosiasi selama 2 hari dengan suku Anak Dalam lokasi terakhir korban ditemukan. Ternyata korban dijual secara berantai ke suku Anak Dalam di Jambi seharga 80 juta rupiah.
Pelaku penculikan mengaku menjual anak yang diculiknya melalui media sosial karena kebutuhan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor kepada Bonatua Silalahi pemirsa. Dan menariknya dokumen itu sudah diunggah Bonatua ke media sosial serta mendapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah itu. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi fotokopi ijazah, ya ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Roy Suryo CS akan mengajukan Bonatua Silalahi sebagai ahli dalam kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Kuasa hukum Roy Suryo CS Refli Harun menilai salinan ijazah Jokowi yang diterima Bonatua sudah seharusnya identik dengan ijazah yang menjadi barang bukti oleh kepolisian. Jadi kebetulan kemarin kita melakukan rapat konsolidasi untuk saksi dan ahli. Dan insya Allah Bonatua adalah salah satu ahli yang ingin kita ajukan. Karena dia kan peneliti independen yang meneliti mengenai ijazah dan dokumen-dokumen pendidikan Pak Jokowi kan sebenarnya ya, kurang lebih. Dan dia untuk mendapatkan salinan dokumen yang tanpa sensor itu perlu menempuh upaya yang luar biasa kan, menggugat ke KIP, Komisi Informasi Pusat, sampai bahkan ke Mahkamah Konstitusi segala. Walaupun di Mahkamah Konstitusi bukan ditolak ya, tetapi di NO karena dianggap tidak punya legal standing. Kalau kita bicara salinan yang resmi itu berarti mirroring. Jadi yang didapatkan Bonatua itu adalah mirroring dari apa yang diserahkan Jokowi sebagai ijazah yang dilegalisasi. Ijazah yang dilegalisir itu mirroring harusnya dengan ijazah sokol aslinya kan begitu. Ijazah sokol aslinya haruslah mirroring dengan yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 di Bareskrim di gelar perkara khusus Polda Metro Jaya. Nah, jadi apa yang didapatkan Bonatua ini memperkuat bahwa apa yang diteliti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Fauzia Tiasumam adalah barang yang diserahkan pada waktu pendaftaran sebagai presiden 2014 dan 2019. Dan itu menurut penelitian, hasil penelitian sekali lagi, itu palsu.